Di sini setidaknya ada 50-an rumah bordil yang biasa disebut dengan wisma. Secara administratif, kawasan ini tercatat di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Dari sebuah gang di Kota Surabaya, Jawa Timur. Disinilah setiap malamnya suara hiruk-pikuk musik bercampur gelak tawa menembus keheningan malam. Tak jarang suara berisik beradu pun menggema. Pemandangan yang menyeruak dari sebuah bisnis prostitusi. Iya, Gang Doli, sebutan gang yang sudah terkenal sejak zaman Belanda. Bahkan kabarnya, lokasi ini terbesar se-Asia Tenggara. Doli mengabadikan nama seorang perempuan Belanda yang dikenal dengan Tante Doli. Ialah pendiri rumah bordil pertama di kawasan ini. Jarak, Girilaya, Putat Jaya adalah nama-nama jalan sebenarnya yang kemudian disebut dengan istilah kawasan pelacuran Gang Doli. Di sini setidaknya ada 50-an rumah bordil yang biasa disebut dengan wisma. Secara administratif, kawasan ini tercatat di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Banyak desas-desus yang terhembus bahwa pajak izin wisma-wisma ini bernilai miliaran rupiah. Pajak pemerintah pun juga tidak ada. Kecuali kalau kafe atau pub itu ada karena di situ itu kan punya izin di Sparta. Kalau izin di Sparta, kalau wisma nggak ada, semua izin lokal. Izin lokal itu ada kesepakatan lokal, itu pun juga tiap tahunnya itu dikenakan. Seandainya ada kafe atau karaoke ya, itu dikenakan per tahunnya, itu hanya 250 per tahun. Sebuah keadaan saling menguntungkan bagi warga sekitar Gang Doli. Pasalnya, iuran yang ditarik dari masing-masing wisma per tahun dipakai untuk membangun kawasan ini, termasuk memperbaiki sarana jalan dan fasilitas umum. Iya, Gang Doli, sebuah fenomena dengan beragam polemik yang terus membayangi. Bahkan sudah beberapa kali wacana tentang penutupan bisnis esek-esek ini terhembus. Namun, tentu saja mereka menentangnya. Mereka siapa lagi? Kalau bukan para pemilik warung, penjual jasa parkir, tukang becak, hingga jasa cuci pakaian. Kaum cilik warga sekitar Gang Doli yang setiap harinya menggantungkan rezekinya dari kawasan ini. Kalau bagi saya pribadi ya, yang nggak setuju, karena kan hidup di sini bukan saya sendiri, orang banyak. Orang tukang cuci, orang parkir, orang jualan asongan itu hidupnya ya di sini. Nah kalau di sini ditutup terus orang-orang kecil, orang tukang cuci, orang apa itu, makanya dari mana? Kalau tamunya rame ya, anak-anak perempuan itu ya banyak yang beli ke sini. Kalau tamunya nggak ada ya apa buat beli makan. Mbak Ning memang tidak sendiri. Masih ada Samsudin, seorang tukang becak yang biasa mengantar tamu-tamu wisma Gang Doli. Ya susah kalau tutup. Mau becak lagi ke daerah lain ya sulit cari duit. Susah kalau di lain. Nah, di sini karena sedikit kan banyak, bisa ada uangnya dikit-dikit. Bagi para tukang becak, bekerja di kawasan lokalisasi memang lebih menguntungkan. Setiap hari puluhan ribu rupiah bisa mereka kantongi. Untuk mengangkut tamu di kawasan Doli, para abang becak ini memasang tarif Rp30.000. Sebuah tarif yang cukup tinggi dibandingkan harga di luar yang hanya Rp5.000 untuk sekali angkut penumpang. Keuntungan cukup menggiurkan juga diterima para penjual jasa parkir. Doli menjadi kawasan yang menjanjikan dan menjadi ladang basah. Dalam sehari, uang Rp50.000–200.000 dengan mudah dikantonginya. Untuk parkir mobil dipatok tarif Rp10.000, sedang kendaraan bermotor membayar Rp2.000. Keuntungan semakin berlipat karena jasa parkir Doli tidak dibebani pajak yang disetor ke pemerintah Kota Surabaya. Tidak ada pajak-pajak, tidak ada itu. Ya untuk kasih makan anak-anak aja yang jaga gitu.
Inilah potret bisnis yang terus berkembang seiring berkembangnya kawasan Doli. Siapa yang meraup laba adalah mereka yang cepat membaca peluang usaha. Para penjual jasa parkir tak merasa mematok harga tinggi. Harga yang dianggap wajar dan berlaku umum di tempat-tempat hiburan termasuk kawasan prostitusi. Di lain pihak, para pengunjung dihadapkan pada patokan harga tinggi dan tidak bisa memilih. Ingin mobilnya aman selama ditinggal asik di wisma-wisma atau tidak diparkir. Peluang usaha lain juga telah dilirik Yayu sejak belasan tahun lalu. Berkembangnya kawasan ini menarik perhatiannya untuk menawarkan jasa cuci dan setrika. Lumayannya ya bisa buat kita jagain lah. Setiap bulannya bisa buat saya jagain bayar anak saya sekolah. Yayu pun menawarkan jasa cuci per wisma, tarifnya Rp500.000 sebulan. Kebanyakan berupa spray dan handuk yang usai dipakai para tamu. Sementara jasa cuci pakaian PSK dipatok tarif Rp100.000 sebulan. Langganan Yayu terus bertambah. Kini sudah ada 2 wisma dan 5 orang PSK yang menjadi pelanggan tetap. Hasilnya, lumayanlah untuk biaya sekolah 4 orang buah hatinya. Mengintip bisnis prostitusi mucikari dan PSK di kawasan pelacuran Doli sudah bukan rahasia umum lagi. Namun, mencari peluang rezeki di tengah usaha abu-abu ini adalah hal yang tak pernah diduga, dan mereka berhasil mendapatkannya.